Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend. Bertemu lagi di channel Kurowoshi Painting. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat mengerjakan karbon Kevlar motif biru di bagian part Yamaha R25. Masih seperti biasa, media di sini sudah kita amplas, dan kemudian di sini untuk pengeleman saya menggunakan resin infusion. Nanti kita tunggu kering kurang lebih 2 jaman. Setelah itu baru kita masuk ke proses penempelan kain Kevlar. Oke my friend, setelah kita rasa media sudah kering lengket, baru kita menginjak ke proses penempelan kain Kevlar. Dan di sini kain Kevlar bermotif biru sudah saya potong melebihi dari media, agar nanti saat kita melakukan di bagian cekung dari media ini menjadi enak. Dan nantinya kita akan melakukan penyambungan di media ini dikarenakan adanya tekukan dari siku atas pada media ini. Jadi yang penasaran, simak aja terus bagaimana proses pemotongan di bagian media ini. Oke my friend, untuk mempermudah kita melakukan penekukan kain Kevlar, di sini saya menggunakan alat bantu yaitu jepit dari pengangkat molding atau cetakan molding yang sudah saya baluti dengan isolasi kertas agar nanti tidak melukai daripada kain Kevlarnya. Kita lakukan penjepitan menggunakan alat penjepit ini sampai benar-benar kain Kevlar menempel di bagian siku dari sambungan dari part ini. Dan untuk memudahkan, kita gunting aja bagian serat Kevlar yang tidak terpakai, agar nantinya serat Kevlar juga mudah untuk kita bentuk atau kita tata. Karena kalau kain Kevlar masih terdapat isolasi potongan, jadinya tidak lentur kain Kevlarnya. Maka dari itu di sini untuk memudahkan, kita langsung potong bagian sisa kain Kevlar yang tidak terpakai. Oke lanjut, setelah itu kita beri isolasi kertas di belakang media agar nantinya saat kita melakukan proses vakum, kain Kevlar benar-benar menempel erat pada media. Kita lakukan isolasi kertas ke seluruh media di bagian bawah agar nanti kain Kevlar benar-benar bersatu di medianya, agar tidak terjadi kebocoran atau gelombang di bagian bawah. Oke friend, jadi setelah proses pemvakuman selesai, dan di sini langsung aja setelah ini kita lakukan proses pengolesan resin. Tetap menggunakan resin epoksi untuk lapisan pertama dan kedua. Dan di sini kita lapisi
tipis-tipis saja, agar nanti saat melakukan pemotongan kita menjadi lebih mudah. Oke friend, jadi setelah kita tunggu kering 24 jam, setelah itu kita baru melakukan proses pemotongan. Dan di sini pemotongan saya menggunakan cutter, dan usahakan untuk pisau cutternya harus benar-benar tajam, karena nanti kalau tidak tajam tidak akan bisa melukai atau merobek kain Kevlar, malah menjadi masalah bagi kita atau mempersulit pekerjaan kita. Jadi usahakan mata cutternya harus benar-benar tajam, setajam silet. Jadi setelah proses pemotongan, lanjut kita ke proses penempelan lagi di bagian sambungan. Tetap menggunakan resin epoksi, dan jangan lupa untuk kita bersihkan media dari sisa-sisa pemotongan kita tadi. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a. Oke my friend, setelah sambungan kita beri jeda waktu antara 2 jam, kemudian kita lakukan pemberian lem G atau lem setan, atau yang bisa disebut lem Korea, sebelum kita melakukan pemotongan lagi di bagian sambungan. Kenapa kita harus pakai lem G? Karena nantinya kain Kevlar kalau kena lem G atau lem Korea ini kayaknya menjadi kaku ya. Jadi sangat mudah untuk kita lakukan pemotongan memakai cutter. Dan untuk cutter sendiri kita harus menggunakan cutter yang tajam. Yang maksud saya mata cutternya harus benar-benar tajam, agar nanti hasilnya menjadi benar-benar rapi.
Dan setelah proses pemotongan di bagian sambungan selesai, lanjut kita ke proses pelapisan resin untuk tahap pertama. Dan untuk tahap pertama dan kedua tetap menggunakan epoxy resin. Kemudian kita lanjut menggunakan resin polyester racikan saya sendiri. Oke friend, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah melakukan perasinan menggunakan epoxy resin. Kemudian saya melakukan pemotongan atau perataan di bagian tepi-tepi, dan sudah saya beri mal-malan kertas di bagian yang tidak akan terkena resin. Dan untuk mata baut saya menggunakan mainan lilin agar nanti memudahkan saat saya mau membongkar rumah baut. Dan di sini untuk resin polyester saya menggunakan resin polyester racikan saya sendiri, dan saya beri 6 lapis dengan jeda per lapis antara 20 sampai dengan 30 menit. Oke my friend, jadi setelah proses peresinan atau pengecoran selesai, saatnya kita lanjut ke proses pembongkaran resin yang dilewer. Dan di sini saya tetap menggunakan bor kesayangan saya, yaitu bor Foredom atau yang bisa disebut dengan bor gantung. Dan nanti untuk meratakan bagian tepi-tepi tetap saya menggunakan orbital sander dengan grit ukuran 80.
Untuk mempermudah pengamplasan kita gunakan cat hitam agar nanti mempermudah kita saat nanti pengamplasan, agar kita bisa tahu mana bagian yang belum diamplas dan mana yang sudah diamplas. Karena dengan cat hitam seperti ini membantu kita ya, benar-benar membantu kita mengetahui di mana bagian yang masih terlihat bergelombang tentunya. Dan di sini untuk tahap awal saya menggunakan grid ukuran 120 dibantu dengan alat orbital sander. Dan untuk alat orbital sander saya menggunakan hanya untuk di bagian yang masih terkena atau terjangkau di mesin orbital sander. Dan untuk bagian yang tersempit saya tetap menggunakan manual dengan grid 120. Yang saya maksud manual adalah menggunakan tangan sendiri ya my friend. Oke friend, jadi seperti inilah hasil setelah kita semalam melakukan pengamplasan sampai ke grid 1000. Dan sebelum menginjak proses pengakhiran, di sini saya mau menggunakan cairan degreaser untuk menghilangkan noda-noda kotor atau debu, agar nanti hasil clear coat kita menjadi lebih ciamik, bersih, dan tentunya bagus. Dan untuk clear coat saya menggunakan clear coat Dana Gloss S2 dengan menggunakan hair thinner enamel dari Dana Gloss SP. Dan untuk proses pelapisan saya menggunakan 3 lapis dengan jeda per lapis 15 menit. Oke my friend, jadi seperti inilah hasil akhir setelah kita melakukan proses clear coat. Untuk penilaian saya kembalikan lagi ke my friend semua. Jadi cukup sekian dulu video dari pengalaman saya ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus.